Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kalian harus siapkan dulu folder untuk aplikasinya. Kebetulan saya sudah buat folder namanya kelas online. Saya buat foldernya di dalam Drive D. Setelah itu, kalian boleh buka kode editor. Saya akan gunakan Sublime Text. Terus teman-teman open folder atau masukkan folder kelasnya atau folder aplikasinya ke dalam halaman editornya. Supaya lebih mudah, saya akan drag ke bagian Sublime Text-nya. Supaya kita bisa melihat struktur aplikasi dari Vue.js-nya. Di bagian kanan adalah sintak yang akan kita tulis. Kemudian saya minta teman-teman buat file baru untuk membuat template HTML. Klik kanan di folder aplikasinya, lalu New File. Kita bisa Ctrl S, simpan filenya, kasih nama latihan1.html. Teman-teman bisa save. Saya akan buat template-nya dengan sangat sederhana. Tampilan webnya seperti yang sudah saya kasih tahu sebelumnya. Ini adalah web aplikasi yang akan kita buat. Yang pertama, tugas kita adalah membuat elemen-elemen HTML-nya hingga menjadi seperti ini. Jadi silakan teman-teman tulis tanda seru lalu di tab untuk buat struktur dasar dari HTML5-nya. Tuliskan judul halamannya, yaitu Vue.js. Lalu di bagian dokumen HTML-nya, kita akan sediakan wadah elemen untuk ruang lingkup Vue.js-nya. Kita buat elemen div yang ditandai dengan ID namanya app. Ini adalah wadah elemennya sebagai root komponen dari Vue.js. Nanti di dalamnya kita akan menambahkan elemen heading. Saya pakai elemen H2 dengan tulisan belajar bersama sesuai dengan template yang sudah kita buat. Jadi gambarannya seperti ini. Terus setelah itu kita buat beberapa elemen HTML terkait aplikasinya. Saya sudah memisahkan bagian-bagian untuk web aplikasinya. Tentu bagian yang pertama sebagai panel administrator, di mana di bagian ini kita punya input teks standar dan 3 input dengan tipe checkbox. Di bagian sini kita akan buat elemennya. Berikut ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang pertama saya kumpulkan elemen-elemennya yang kita tempatkan di satu div dengan nama card. Berikutnya buat bagian yang kedua untuk template dari progress bar-nya. Kita pakai progress bar versi HTML. Saya kopikan aja strukturnya seperti ini. Ada div class card, di dalamnya ada sistem progress bar versi HTML. Terus di bagian yang ketiga terdapat struktur form submit-nya. Form submit-nya kita bungkus di satu div dengan nama kelas yang sama, yaitu card. Form ini akan kita gunakan untuk menambahkan kelas baru. Tentu untuk saat ini formnya masih belum berfungsi. Di bagian akhir dari elemennya kita akan menampilkan daftar kelas yang tersedia. Dan ini adalah struktur dari daftar kelasnya. Saya menggunakan list HTML untuk menampung list-list dari kelasnya. Tentu di setiap list kita punya satu tombol untuk melakukan hapus data. Semua elemen-elemen ini atau bagian-bagian ini sudah saya atur dan dibuat semenarik mungkin. Jadi teman-teman tinggal tambahkan saja untuk style CSS-nya. Di sini saya sudah melengkapi berbagai selektor dan memberikan properti untuk menghias halamannya. Yang pertama kita atur bodinya, margin 15%, kasih jenis tulisan sans serif untuk semua tulisan. Terus untuk perbagiannya, yaitu si class card, kita kasih jarak, berikan border supaya ada garis solid yang membungkus elemen-elemen di dalamnya. Terus ada kelas yang sudah kita siapkan untuk kita tambahkan ketika melakukan sesuatu di bagian Vue.js-nya. Terus ada selektor-selektor yang lainnya yang sudah saya atur. Pokoknya teman-teman sesuaikan dengan template yang sudah saya buat
supaya teman-teman bisa mengikuti kelas belajar bersama ini. Kalau teman-teman klik kanan Open in Browser, kita bisa melihat hasil tampilan dari aplikasi yang sangat sederhana. Tapi tenang saja, teman-teman tidak perlu menuliskan satu persatu untuk CSS-nya, begitupun untuk HTML-nya. Semuanya sudah saya siapkan template dasar di link deskripsi dari YouTube ini. Jadi teman-teman tinggal download, terus dijalankan melalui browser. Saya asumsikan teman-teman sudah download template web aplikasinya. Kalau sudah siap, kita akan buat sama-sama. Mulai dari sini, kita akan mengenal sintak-sintak dasar dari Vue.js, bagaimana cara membuat web aplikasi yang sangat interaktif dengan melakukan DOM di dalam JavaScript. Sekarang teman-teman boleh pasang satu script untuk Vue.js-nya yang akan kita load ke dalam struktur template-nya. Jadi teman-teman buka websitenya di vuejs.org, terus klik tombol Getting Started-nya. Teman-teman bisa baca apa itu Vue.js. Vue.js ini adalah JavaScript framework untuk membangun user interface. Kita scroll ke bawah, kita masuk ke bagian installation. Teman-teman klik, nanti akan diarahkan ke halaman installation. Pada saat video ini direkam, versi Vue.js-nya sudah versi 2.6, versi 11. Ini versi yang sangat stabil dan versi terbaru. Cocok buat kita yang baru belajar. Nah, kalian di sini bisa menggunakan link CDN yang sudah disediakan oleh Vue.js. Teman-teman tinggal copy kode ini, include-kan atau kita registrasikan link tersebut sebagai link rekomendasi sesuai dengan versi dari Vue.js-nya. Kita copy aja, terus kita daftarkan di bagian HTML-nya sebelum elemen body. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan impor Vue.js-nya. Jadi Vue.js ini sebenarnya JavaScript yang telah dibuat sama orang untuk membuat satu aplikasi yang sangat sederhana. Sintaknya pun juga cukup mudah untuk kita pahami. Dan fungsi-fungsi JavaScript-nya sudah disederhanakan dan file yang kita load itu cukup kecil, sehingga performa web aplikasinya jauh lebih ringan. Nah, itu kenapa kita harus belajar Vue.js-nya. Teman-teman boleh refresh halamannya dan pastikan kalau teman-teman inspect elemen di bagian browser, kita akan melihat konsolnya. Pastikan di bagian konsol tidak ada error. Nanti kita akan selalu melihat konsol untuk melihat perubahan apa yang akan terjadi. Kemudian, untuk menjalankan kode aplikasi dari Vue.js, kalian buat script lagi, script yang kedua, pembuka dan penutup. Di antara script ini, kalian bisa melakukan sesuatu dengan menuliskan kode dari Vue.js-nya. Supaya kita bisa berinteraksi dengan Vue.js-nya, kita harus melakukan sesuatu, yaitu melakukan instant view object dengan cara ketik keyword new, lalu diikuti dengan kata view, kurung buka, kurung tutup. Berikut ini adalah view object. View object ini sudah didaftarkan di dalam file Vue.js-nya, sehingga kita bisa panggil objek ini untuk bisa berinteraksi dengan halaman HTML-nya. Di sini yang pertama kita buat pakai objek kurung kurawal pembuka dan penutup. Yang pertama saya ingin memberitahu ke browser kalau ada elemen yang ID-nya app. ID app ini akan kita jadikan tempat untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam melakukan DOM di HTML. Di bagian HTML-nya kita sudah sediakan elemen tersebut. Jadi kita referensikan ID menggunakan hashtag, lalu nama ID-nya apa. Tentu teman-teman bisa menggunakan kelas atau menggunakan selektor tag di dalam HTML-nya. Tapi secara umum kita daftarkan dengan nama ID. Setelah itu kita pisahkan dengan koma untuk menentukan data apa saja yang kita butuhkan.
terkait aplikasi. Jadi aplikasi kita butuh data, datanya kita buat sendiri. Biasanya datanya bisa diambil dari database atau dari API service yang sudah teman-teman buat. Tinggal kita integrasikan ke dalam objek view-nya. Tapi khusus untuk kelas ini, kita tidak akan bermain dengan database. Kita akan buat datanya sendiri yang kita deklarasikan di dalam Vue.js-nya. Jadi teman-teman tulis data .2 kurung kurawal. Kita akan buat data yang pertama. Kita siapkan yaitu data kelasnya. Saya kasih namanya kelas, dia bentuknya array. Kenapa array? Karena kemungkinan daftar kelasnya ada banyak, jadi kita kumpulkan kelas-kelasnya di dalam satu array. Array-nya tentu basisnya adalah objek. Objek ditandai dengan kurung kurawal, pembuka dan penutup. Nanti objek pertama kita pisahkan untuk menuliskan objek berikutnya. Anggap aja ini baris pertama, ini baris kedua. Baris-baris datanya dikumpulkan di satu array. Ini adalah tipe data array in object. Perhatikan penulisannya, kita tambahin koma. Nah, di sini di bagian kurung kurawal yang pertama, kita tentukan pasangan key dan value. Buat properti namanya, nama key-nya itu bisa kita tentukan namanya, nama, kelasnya kita bisa isi HTML, terus pisahkan dengan koma. Berarti ini properti pertama, pisahkan dengan koma untuk menuliskan properti selanjutnya. Misalnya namanya aktif. Aktif nilainya atau datanya dalam bentuk boolean, teman-teman boleh tulis nilai true. Dengan kata lain, objek kita terdiri dari nama dan properti aktif. Lakukan hal yang sama untuk baris berikutnya. Kita copy, kita paste, pastikan ada koma di akhir objeknya. Kelas yang kedua ada JavaScript, kita kasih false. Teman-teman boleh isi 3-5 data. Ini adalah datanya. Datanya sudah saya siapkan 3-5 data, dan untuk properti aktifnya kita buat random, bisa diisi true atau false. Jadi properti aktif ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan kapan kelasnya selesai atau belum. Kalau true, belum selesai. Kalau false, sudah selesai. Artinya kelasnya sudah diikuti atau sudah dipelajari. Ceritanya kita buat program seperti itu. Jadi pastikan teman-teman sudah siapkan datanya. Datanya dalam bentuk array in object. Baris pertama dan baris berikutnya kita pisahkan dengan koma. Untuk baris yang terakhir, teman-teman tidak perlu tambahkan koma, biarkan saja. Tugas berikutnya adalah menampilkan satu persatu baris objek ini ke dalam struktur HTML-nya. Struktur HTML yang kita pakai adalah daftar list di HTML. Bagian ini yang akan kita pakai. Ada yang sudah tahu bagaimana cara nampilin data array ke dalam tumpukan elemennya? Caranya cukup mudah. Kita akan gunakan fitur yang sangat keren di dalam Vue.js. Fitur ini dinamakan dengan directive. Directive yang kita pakai adalah v-for. Directive di sini mirip seperti atribut pada HTML. Nulisnya itu di dalam elemen pembuka. Saya akan melakukan perulangan untuk list HTML-nya. Jadi saya tempatkan directive tersebut di dalam elemen li. Tulis directive-nya, dia bentuknya kayak atribut, pasangan key, value, nama directive-nya v-for. Kita lakukan perulangan. Saya akan ngasih nama aliasnya. Yang pertama, namanya huruf aja, k in data dari kelasnya, yaitu kelas. Jadi kelas adalah data atau state yang sudah kita deklarasikan. Kita akan lakukan perulangan dengan menggunakan v-for dan ada nama aliasnya. Kurang lebih
penulisannya seperti ini. Nanti nama alias ini bisa kita gunakan untuk mengakses data atau properti dari setiap objeknya. Misalnya saya mau menampilkan nama propertinya. Teman-teman bisa melakukan binding pakai kurung kurawal pembuka penutup 2 kali, terus tulis K titik nama. K di sini adalah nama alias, nama sebagai properti di tiap-tiap objeknya. Nanti ketika teman-teman save, terus teman-teman coba tampilkan, kita refresh. Sekarang teman-teman bisa lihat daftar kelasnya sudah ditampilkan secara dinamis, tergantung objek-objek apa aja yang sudah kita deklarasikan. Tentu di sini kita pakai teknik Vue.js dengan menambahkan direktif v-for. Pastikan di bagian konsol tidak ada error, dan teman-teman semua pastikan berjalan dengan baik. Untuk mengetahui ada berapa jumlah baris data kelasnya, kalian bisa sambung dengan metode length. Teman-teman bisa tulis di sini sintak templatenya, kurung kurawal 2 kali, tulis kelas titik length. Jadi metode length ini adalah metode JavaScript untuk menghitung jumlah data array-nya. Teman-teman save, nanti jumlah array-nya akan dihitung sama JavaScript. JavaScript sangat pintar, dia sudah menghitung kalau daftar kelasnya ada 5. Kalau teman-teman tambahkan lagi, nanti secara otomatis kelas length-nya jadi 6. Supaya input checkbox-nya bisa berfungsi, teman-teman bisa pasang direktif. Direktif di sini sangat berbeda. Direktif kali ini namanya vModel. Jadi tulis vModel sama dengan kutip 2. Nilai dari vModel ini berdasarkan data aktifnya. Jadi tulis K titik aktif. Aktif di sini adalah properti dari objeknya. Dengan kata lain, aktif di sini antara nilai true atau false. Teman-teman harus bisa membayangkannya. Jadi setiap kita melakukan perulangan di setiap objek ini atau di setiap barisnya, dia akan mencetak satu persatu. Baris pertama dicetak namanya apa? Aktifnya true. Kalau aktifnya true, teman-teman bisa cek, dia secara otomatis akan menambahkan atribut checked. Sedangkan untuk yang false, tidak diberikan atribut checked. Checked di sini adalah di checklist. Tapi yang menariknya, direktif vModel ini akan membuat binding data dengan konsep 2 arah atau sering disebut sebagai two-way data binding. Ketika saya melakukan update, yaitu dengan melakukan klik di input checkbox-nya di salah satunya, misalnya saya klik kelas GoLength, maka data yang ada di model itu sebenarnya berubah menjadi nilai true, dan di dalam tampilannya juga ikut berubah. Kita bisa melakukan sistem toggle, artinya kita bisa mengaktifkan atau juga menonaktifkan dengan cara klik 2 kali. Mungkin belum terlihat, kita akan coba lihatkan fiturnya, yaitu kita akan integrasikan dengan kelas yang ada di dalam HTML. Yang saya mau nilai true itu dikasih coretan tulisannya. Sebaliknya, untuk nilai false tidak kita coret. Bagaimana caranya? Di dalam Vue.js, kalian bisa melakukan manipulasi nama kelas untuk satu elemen. Manipulasi di sini artinya kita bisa menghilangkan atau menambahkan kelas secara otomatis, tergantung trigger apa yang kita lakukan. Trigger itu adalah sebuah event atau keadaan yang user lakukan di web aplikasinya. Misalnya ketika diklik, ketika halamannya berhasil di-load, ketika kita inputkan sesuatu di bagian formnya, atau kita melakukan form submit,
itu semua adalah event. Itu adalah trigger. Ketika keadaan itu dilakukan sama user, apa yang akan kita lakukan terhadap elemennya. Nah, di sini seperti pengguna jQuery, kalau teman-teman pernah belajar tentang jQuery, di jQuery itu kita bisa menjalankan metode yang namanya add class atau remove class, menambahkan kelas atau menghapuskan kelas dari suatu elemen, tergantung pilihan elemennya. Tapi bagaimana kalau kita melakukan itu di dalam template view-nya? Jadi nanti idenya saya mau menambahkan kelas ke dalam label teksnya. Nama kelasnya sudah saya siapkan, namanya aktif. Saya tambahkan dulu secara manual di dalam HTML. Kelas aktif itu sudah saya siapkan, nilainya adalah text decoration. Artinya namanya akan dicoret. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa jalankan. Nah, semua kelasnya dicoret karena kita memberikan text decoration. Di dalam labelnya sudah ada kelas namanya aktif. Secara otomatis ketika halamannya di reload, dia menambahkan ke semua kelasnya. Tapi itu yang tidak mau kita lakukan. Saya mau kelas aktifnya ditambahkan tergantung properti aktifnya. Jadi teman-teman di sini melakukan binding ke dalam atribut HTML, karena kelas ini termasuk atribut HTML, maka kita bisa mengirimkan atau memberikan kekuatan ke atribut kelas tersebut dengan menggunakan directive. Direktifnya itu namanya vbind. Kita binding kelasnya sama dengan kutip 2. Nanti kelasnya ini tergantung dari properti aktif. Kalau true ditambahkan, kalau false dihilangkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa tulis nama aliasnya, titik, nama properti dari aktif. Teman-teman bisa save. Penulisannya tidak seperti ini, tidak semudah itu. Jadi kita harus menuliskan kurung kurawal. Ini ada statement yang harus teman-teman tambahkan. Jadi harus tentukan dulu nama kelasnya apa, titik 2, baru nilainya apa. Nama kelasnya itu aktif, titik 2, baru data aktifnya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat hasilnya. Gimana? Sangat sederhana ya. Tidak seperti jQuery, kita harus menjalankan metode add class atau remove class. Tapi ketika teman-teman berinteraksi dengan framework Vue.js, maka teman-teman cukup menuliskan seperti ini, sudah bisa melakukan keduanya, bisa menambahkan atau menghapusnya. Jadi sekarang kelas aktifnya sudah dinamis. Jika aktifnya true, tolong tambahkan kelasnya ke dalam elemen label. Sedangkan jika false, tolong hapus kelasnya dari elemen label. Kurang lebih seperti itu. Dengan kata lain, V4 akan melakukan perulangan terhadap baris-baris data objeknya sampai objek tersebut habis. Saya ucapkan fitur yang pertama sudah teman-teman buat. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran bagaimana kita bisa memanipulasi dengan menggunakan Vue.js. Tentu untuk tugas berikutnya, fitur berikutnya, kita akan coba melakukan pengujian apakah data kelasnya kosong atau tidak. Kalau kosong, kita berikan pesan singkat kepada user dan menjalankan metode hapus supaya data kelasnya bisa kita hapus, dan nanti di bagian berikutnya kita pun bisa menambahkan kelas baru menggunakan teknik form submit.